Saya tidak berjuang untuk diri saya berjuang untuk seluruh rakyat Banten. Tapi rakyat Banten dikirim ke rumah saya untuk mendemo saya. Minggu lalu saya ke wilayah, saya dikejar-kejar oleh Satpam. Saya diusir sampai dibentak-bentak oleh Satpam mereka. Ini wilayah kami. Dan kami tidak mau dipecat gara-gara Bapak masuk. Kemarin saya ketemu penghuni PIK 2 yang dari etnis tertentu. Mereka menyatakan ke saya, Pak, dengan Bapak turun, saya menyadari bahwa ini memang pengembang ini membuat ketegangan. Kita tidak pernah menyatakan melawan pembangunan. Yang kita lawan adalah penggusuran rakyat dan ketidakadilan. Calon gubernur Banten tidak ada yang sama sekali yang membela rakyatnya yang sedang digusur. Kalau Anda diam terus, tidak salah rakyat menduga bahwa Anda petugas oligarki. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 bulan lalu saya memulai perjuangan ini dan senang hari ini sudah semakin banyak yang peduli dan menyadari Banten ini memang terancam. Saat yang sama hari ini rumah saya tuh lagi didatangi demo dari mereka. Nah, kan tapi ada janji dengan bapak-bapak dan sini istri saya yang ada di rumah. Semoga ada lindungan Allah. Amin. Coba bisa bayangkan bagaimana mereka memperlakukan orang yang berjuang untuk rakyat. Saya tidak berjuang untuk diri saya berjuang untuk seluruh rakyat Banten. Tapi rakyat Banten dikirim ke rumah saya untuk mendemo saya. Itu bapak saya perintis kemerdekaan, pasti bapak saya lebih berat dari mereka. Insya Allah bismillah saya hadapi. Kemarin minggu lalu saya ke wilayah, saya dikejar-kejar oleh Satpam. Dan dia merasa bahwa wilayah yang sudah masuk dapatkan izin lokasi itu seakan-akan wilayah dia. Sehingga siapapun yang masuk harus diusir. Saya diusir sampai dibentak-bentak oleh Satpam mereka. Dan saya tahu Satpam itu saya kira pensiunan aparat. Ini wilayah kami. Dan kami tidak mau dipecat gara-gara Bapak masuk. Jadi udah seperti itu sekarang. Itu belum masuk lokasinya loh Pak. Itu baru dirancang bahwa ini calon lokasinya. Dan saya nggak terbayang supaya publik tahu saya ini berada di di Tanjung Pantai Gope, Karangatu, Serang. Ini kira-kira kalau diurut dari sana supaya clear publik. PIK 2 itu adalah mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, belum, masih jauh. Tenang aja, saya hafal. Paku Haji, Mau, kemudian Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, kemudian Tanara, Pontang. Nah sekarang di sana Merak supaya paham ini nggak terlalu jauh. Nah, kita lihat sekarang daerah-daerah ini sebenarnya bahwa tangan-tangan mereka sudah turun membebaskan. Pasti. Karena ini yang ada ini sudah orang-orang tertentu. Jadi sebenarnya ini sudah
untuk mengambil alih semua yang seperti saya katakan akan mulai dari Kosambi sampai Merak nanti akan dipegang oleh mereka. Nah, problem yang kita hadapi sebenarnya begini. Kemarin saya ketemu penghuni PIK 2 yang dari etnis tertentu. Dan dia cerita ke saya bahwa mereka juga bangun karena mereka menyatakan ke saya, Pak, dengan Bapak turun, saya menyadari bahwa ini memang pengembang ini membuat ketegangan sosial panjang. Karena mereka wilayah itu dengan satu etnis dan di pinggirnya adalah etnis lain yang kemiskinan tingkat tinggi. Jadi bayangkan ini dia hidup nanti di situ dengan penuh ketegangan. Nah, mereka sekarang menyadari bahwa ini sangat berbahaya membuat kawasan seperti ini yang hanya satu etnis. Jadi melalui kesempatan ini betul-betul dan dia menyatakan ini hanya kelakuan etnis mereka beberapa orang untuk mengejar kekayaan, maka etnis mereka yang menjadi tegang seumur hidup di Indonesia sampai anak cucunya. Jadi saya menyatakan perjuangan kita bukan perjuangan tentang etnis. Perjuangan kita adalah tidak boleh ada etnis yang tegang antar etnis sehingga negara ini bisa kacau. Nah, sampai dia cerita setelah Bapak lihat ke lokasi, kami mendatangi kampung-kampung yang digusur, maksudnya etnis itu. Kami menyadari bahwa ini memang kita zolim nih, membiarkan kemiskinan di balik pagar, sementara kita bermewah-mewah di pagar sebelahnya. Nah, jadi melalui kesempatan ini saya menghimbau agar pemimpin janganlah karena mengejar kekayaan, sehingga memberikan kesempatan segelintir etnis tertentu membuat dirinya kaya dan mengusir rakyat lain dan memberikan itu kepada etnisnya, yang etnisnya ini akan tegang sepanjang hidupnya karena dia ketakutan terhadap ketegangan itu. Jadi, nah, perjuangan kita sama sekali tidak ada kaitannya dengan etnis. Yang kita lakukan adalah negara ini harus damai, rakyat harus sejahtera. Nah, saya ingin menyatakan kita tidak pernah menyatakan melawan pembangunan. Yang kita lawan adalah penggusuran rakyat dan ketidakadilan. Itu yang kita lawan. Jadi kalau mereka, saya bilang begini, kita lihatlah berbagai pembangunan yang terjadi yang tidak menyebabkan penggusuran rakyat dan berat adil, itu bisa-bisa saja. Saya pikir kita masih ingat kalau Pak Harto itu dulu kan Orde Baru, kalau membangun kompleks itu ada namanya rumus 136. 1 mewah, 3 kelas menengah, dan 6 rumah kelas bawah. Ini rumus itu dihilangkan. Nah, jadi itu yang saya harapkan publik paham bahwa ini adalah masalah persatuan. Bahwa masalah persatuan janganlah karena panjang. Nah, saya senang, saya selalu kalau ketemu dengan teman ini kemana orang Banten ini. Itu selalu saya tanyakan. Sekarang sudah bergerak. Nah, saya tanda tanya ini kemana orang Banten. Yang saya pertanyakan sekarang, calon gubernur Banten tidak ada yang sama sekali yang membela rakyatnya yang sedang digusur. Ya, satu pun dari 4 calon ya, dua calon. Mana mereka yang membela rakyatnya? Jangan dipilih. Nah, maksud saya melalui tempat ini, wahai Ibu Airin, wakilnya siapa? Sumardi, wahai Andrasoni, wahai Dimyati, belalah rakyatmu. Jangan kau sekedar mengejar jabatan. Rakyatmu Banten Utara ini tersedang digusur. Dan saya tidak pernah mendengarkan suara kalian membela mereka. Ataukah Bapak dan Ibu sudah bagian dari mereka? Itu pertanyaan besar dari saya. Kalau Anda diam terus,
tidak salah rakyat menduga bahwa Anda memang adalah bagian dari mereka dan bukan ingin menjadi pimpinan Banten, tapi Anda ingin menjadi bagian oligarki untuk menggusur rakyat Banten. Itu yang kita harus hindari. Jadi rakyat Banten, datanginlah calon gubernur, ya, datangi calon gubernur, minta apakah Bapak dan Ibu maju gubernur untuk membela kami, atau Bapak dan Ibu maju gubernur untuk menggusur kami. Itu pilihannya. Itu pilihan bagi mereka. Kalau hanya diam terus, berarti dia ingin menjadi gubernur untuk menggusur rakyatnya. Petugas oligarki. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.